Oke guys, kita kembali lagi di game Planet Zoo ini. Dan selamat datang kembali di kebun binatang khas Indonesia kita di Indozoo Wildscape. Oke, untuk suasana di kebun binatang ini seperti biasa ya guys ya, masih ramai pengunjung nih. Saking ramainya sampai-sampai pengunjungnya tuh ngelebihin batasan pengunjung yang gue udah atur di game ini ya. Sumpah gue masih heran sih sama bagiannya itu. Kok bisa dia ngelebihin batas pengunjung nih? Oke, jadi di video sebelumnya itu gue udah buat lumayan banyak pembangunan di area baru ya. Bahkan sampai ke bangunan restoran juga nih. Jadi kita akan mulai video ini dari keliling-keliling dulu ke area yang udah kita buat di video sebelumnya. Pertama-tama kita mampir dulu buat nengokin burung kasuari dulu nih. Bisa dibilang sejauh ini sih area kandang kasuari ini jadi tempat favorit gue ya. Kalau lagi pengen bengong gitu. Karena kayak enak aja gitu view-nya ke arah kandangnya. Asri gitu. Oke, lanjut muter-muter lagi. Dan ini salah satu kandang yang udah gua buat di video sebelumnya, kandang bangau tongtong. Oke, ada another kandang kasuari di sini. Lagi ngumpet kayaknya kasuarinya ya. Dan di tengah-tengah sini ada kandang burung maleo. Mana nih pada burungnya? Oh, baru pada keluar rupanya. Habis makan kayaknya ya. Dan yang nyempil di pojok sini ada kandang babi hutan ya guys ya. Tuh lihat, gue juga udah tambahin beberapa hiasan-hiasan di sudut area sini. Biar zoo kita ini makin bagus terus ya guys ya tiap episodenya. Dan di sini ada kandang kucing emas Kalimantan kalau nggak salah ya namanya, lupa gue. Mana nih hewannya ya? Oke lah lanjut. Dan ini adalah restoran baru di kebun binatang Indozoo Wildscape ini ya guys ya. Untuk area sekitar restorannya udah gue percantik dengan tanaman-tanaman bunga juga. Oh ya, kita kesini dulu sebentar. Dan di kandang ini kemarin gue udah isi sama burung merak hijau dan juga burung cucak hijau ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan mulai ngebangun kandang yang di sisi samping kanan dari restoran zoo ini. Dan gue berencana bikin kandang ini itu untuk diisi sama hewan orang-utan ya guys ya. Tapi di kandang ini itu rencananya gue akan buat layoutnya itu mirip sama kandang siamang di video-video sebelumnya ya guys ya. Jadi kandangnya itu bentuknya bertingkat dan viewing areanya itu jadinya ada dua view ya. Satu dari dalam restoran untuk view kandang area atasnya. Dan view kedua itu dari jalur pengunjung untuk view ke kandang area bawahnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembangunannya.
Biar cepet dikit, gue akan pakai blueprint ini untuk climbing frame orangutannya. Kita modif-modif dikit biar nggak blueprint amat. Untuk climbing frame di kandang area atasnya gue pakai yang simple aja ya guys ya. Jangan lupa sebar semua enrichment item orangutannya. Lanjut tinggal kita detailin lagi nih untuk foliage atau visual landscape di sekitar kandangnya. Di sekitar tembok kandangnya gue pasang pengaman
biar orangnya hutan itu nggak kabur lewat tembok ya guys ya. Ya walau mereka sebenarnya nggak bisa manjat tembok sih di game ini, cuma biar agak realistik aja ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini nih untuk bentukan kandang orangutannya. Ini untuk view dari bawahnya. Dan untuk view dari dalam restorannya seperti ini. Orangutan yang akan gua taruh di kandang ini adalah orangutan Sumatera ya. BTW orangutan yang versi ini tuh adalah versi modnya ya. Karena kalau yang ori dari Planet Zoo-nya itu baru ada satu orangutan doang gitu, yang dari Borneo ya guys ya. Oke, langsung aja kita rilis orangutannya ke kandang barunya. Widih, langsung manjat-manjat dia ya. Oke, ternyata ada sedikit problem nih. Ternyata orangutannya itu nggak bisa akses kandang area bawahnya loh. Dan setelah gue cari tahu tuh ternyata untuk kera yang ukuran besar ini, dia tuh nggak bisa manjat lewat jalur akar-akar menjalar ternyata. Harus pakai balok kayu ternyata buat nge-trigger area panjatannya. Oke, kita modif-modif dulu jalur panjatannya ya guys ya.
Lanjut, kita lihat lagi lebih dekat orangutannya ya. Oke, sip, cukup segitu dulu untuk bagian orangutannya. Kita lanjut aja ke area berikutnya. Selanjutnya gue akan bangun kandang baru di area bukit sini nih. Pertama-tama kita bentuk dulu jalur pengunjungnya ya, biar layoutnya itu tersusun rapi. Lanjut, gue akan mulai dari area pojok sini dulu. Kita rapihin area sekitarnya biar enak dilihat gitu kalau lagi keliling. Oke, bentuk kandangnya udah jadi. Cukup simpel ya, cuma kotak aja bentuknya. Kandang ini akan gue isi sama kura-kura endemik dari Pulau Sumatera, kura-kura emis. Dan ya, hewan ini juga dari mod ya. Oh, ternyata di Kalimantan juga ada nih kura. Oke, langsung aja kita mulai setting area dalam kandangnya ya.
Sip, kandangnya udah jadi. Simple aja ya guys ya ngehiasnya. Toh cuma buat kura-kura doang. Oke, langsung aja kita rilis kura-kura emis ke kandangnya. Loh, mana dia kurangnya? Lah, kenapa kecil banget kura-kuranya ya? Set dah, ini mah kandangnya oversize namanya ya. Gue kagak expect sekecil ini kura-kuranya loh. Loh. Kok welfare-nya merah nih kura? Buset, yang bener aja lu. Lu ngerasa kandangnya kecilan ini? Kandang seluas ini dengan badan sekecil itu dianggap kurang loh. Nggak habis pikir gue. Tapi detail model kurangnya sih cukup oke sebenarnya ya. Loh, detail cangkangnya itu cukup realistis menurut gue. Tapi harusnya bisa lah digedein dikit gitu. Apa emang ukuran aslinya begini ya? Coba dah kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Kura ini tuh ukurannya udah sesuai sama lore-nya apa belum ya guys ya? Dah lah, gak usah lama-lama kita ngebahas kurangnya. Lanjut kita ke area berikutnya. Tapi sebelum itu, kita tengokin dulu kondisi para gajah kita di sini. Oh, oke. Wah, rupanya si bocil gajahnya sekarang udah jadi dewasa ya guys ya. Jadi cukup crowded juga di dalam sini ternyata. Oke lah, kalau begitu nanti mau nggak mau gajah jantannya harus kita pindahin dulu ya guys ya. Biar nggak terlalu overpopulasi di dalam kandang gajahnya. Dan untuk kandang yang di sebelah sini, rupanya gue baru ada info bahwa ada pack baru di dalam game ini ya, yaitu Asia Animal Pack. Dan ternyata di dalam DLC ini ada tambahan satu jenis gajah ya guys ya. Namanya gajah Borneo. Nah, cocok nih buat kita jadiin koleksi di Indozoo Wildscape ini. Oke, ini dia gajah Borneo-nya. Kita ganti dulu papan infonya. Wih, mantap. Jadi lengkap nih di area gajah kita di sini. Di satu sisi ada gajah Sumatera, di sisi lainnya ada gajah Borneo. Widih, ini dia bentukan gajah Borneo-nya. Perasaan gua doang apa gajah Borneo-nya ini warnanya lebih abu-abu ya daripada si gajah Sumateranya? Oke, langsung aja kita bangun area berikutnya. Kita sambungin dulu rute pengunjungnya. Sekalian kita ngelayoutin alur sirkulasi buat pengunjungnya juga di sini.
Buat tambahan, gue bakal buat satu kandang kecil di area pojokan sini. Dan kandang kecil ini bakalan gue isi sama burung ya guys ya. Karena gue baru aja nih nemuin mod burung yang sangat menarik dan sangat sesuai nih kalau buat taruh di Indozoo Wildscape ini. Kita mulai dulu pembangunannya. Sekalian dah gue siapin satu lagi akses kandang buat nanti. BTW kandang burung yang ini gue buat dari awal lagi ya. Karena kalau gue pakai model kandang burung yang sebelumnya itu ukurannya bakal jomplang banget nih kalau ditaruh di sisi kebun binatang yang di area sini. Jadi gue buat versi kecil dari kandang burungnya. Jaring-jaringnya gue pakai yang ini aja dah, biar kelihatan lebih realistis sedikit.
Oke, sip. Kurang lebih kayak gini ya bentukan dari kandang burungnya. Untuk bagian yang masih bolongnya tuh seperti biasa ya guys ya, kita akan tambal pakai dinding-dinding batu. Dan ini dia burungnya, burung jalak Bali. Mantap banget kan tuh ada mod burung ini. Sebelum kita rilis burungnya, kita setting dulu ya area dalam kandangnya. Oke, gua rasa cukup. Kandang jalak Balinya akhirnya selesai ya guys ya. Kalau gitu langsung aja. Bentar, sambil nunggu jalak Balinya diantar, kita hias dulu nih di sudut sini ya. Biar nggak cuma batu aja gitu tampilannya. Oke, burung jalak Balinya ternyata udah sampai ya. Kalau gitu kita lihat dulu ya burung-burung jalaknya ini. Oh, langsung pada terbang-terbangan ya mereka. Nice ini. Model jalaknya bagus sih menurut gue ya. Wih, mantap banget terbangnya. Oke, kalau gitu kita lanjut buat kandang berikutnya.
Kandang ini gue buat cukup luas ya, karena hewan yang bakal gue masukin di kandang ini itu cenderung kerompok dan butuh area jelajah yang cukup luas. Oke lah, biar sekalian gue bakal hias area sudut sini. Kita tambahin kolam kecil buat hiasan, karena ya why not gitu lah. Oke, karena nggak ada yang cocok, gue bakalan taruh patung babi rusa ini aja dah di sini. Walau kandang babi rusanya belum gue buat ya, tapi nggak apa-apa lah. Koleksi patung gue di game ini tuh masih dikit banget guys. Di bagian sini gue akan pakai titu pagar yang kayak gini nih. Ekspektasi gue sih supaya orang-orang bisa ngelihat hewannya lalu lalang dari area gajah Borneo di bawahnya ya guys ya. Sama yang bagian sini juga ada gue bikin kayak gitu.
Untuk bagian depan kandangnya gue pakai tipe pagar yang sama kandang macan tutul Jawa. Oke, bentuk dasar kandangnya udah jadi nih. Cukup luas ya. Nah, jadi ekspektasi yang gua harapkan itu adalah ketika pengunjungnya lagi lihat gajah nih, mereka bisa lihat sekilas kalau ada hewan-hewan lain tuh yang lagi lalu lalang di area atas dari kandang gajahnya ya guys ya. Dan dari kandang kura-kura di sini juga bakal kelihatan dikit nih. Nah, untuk hewan yang bakal gua taruh di sini itu sebenarnya gue baru tahu juga nih kalau ini hewan itu ada di Indonesia. Nama hewannya dole ya guys ya. Kayaknya dia ini semacam anjing hutan kali ya. Apa mungkin rubah ya? Ya yang jelas penyebarannya di sini sampai ke Pulau Sumatera nih. Sama Pulau Jawa deh. Oke, kalau gitu lanjut dulu kita setting bagian dalam kandangnya ya. Oke, kandang dolenya udah jadi nih. Kandangnya tipenya panjang kayak gini nih. Biar nanti si dolenya itu bisa puas lari-larian gitu ya guys ya. Gajahnya kelihatan jelas ya kalau dari atas ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita rilis hewan-hewannya. Kita pantau-pantau dulu ya hewan-hewan baru kita ya guys ya.
Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngikutin channel ini. Dan gue bakal lanjut lagi di video selanjutnya.